Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tani Ceria. Nah, adapun latar belakang dari Tani Ceria yaitu adalah sektor vital yang menjadi tulang punggung perekonomian yang banyak di negara, termasuk Indonesia. Ketersediaan pupuk yang berkualitas merupakan salah satu contoh faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk berfungsi untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman yang agar dapat tumbuh dengan optimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Dalam upaya untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produktif, tema Tani Ceria diusung sebagai konsep penjualan pupuk yang tidak hanya menekankan pada kualitas produk, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan berkelanjutan lingkungan. Adapun deskripsi bisnis yang pertama yaitu berfokus pada penjualan pupuk organik dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu tema Tani Ceria untuk menarik minat masyarakat. Yang ketiga, menawarkan sebagai jenis pupuk organik. Yang keempat, edukasi tentang pertanian berkelanjutan. Yang terakhir, layanan konsultasi untuk membantu petani meningkatkan hasil panen. Adapun data rekrutmen yaitu yang pertama, data pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis tanaman, luas lahan, dan riwayat pembelian pupuk. Yang kedua yaitu data produk. Ada nama pupuk, deskripsi produk, harga, stok bahan baku, kandungan nutrisi. Yang terakhir yaitu data transaksi, di mana ada tanggal transaksi, nomor transaksi, nama pelanggan, produk yang dibeli, jumlah produk, metode pembayaran. Selanjutnya akan dibawakan ke materi selanjutnya yaitu Nur Aina. Kami persilakan dengan hormat. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aina, NIM D022052. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang dibawakan oleh saudara Arbaim. Nah, di sini adalah sistem requirement. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fungsional dan non fungsional. Nah, di sini adalah fungsional. Nah, sistem yang pertama itu ada di sini itu ada 4. Yang pertama itu adalah sistem pendaftaran login. Yang pertama itu memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan login ke akun mereka. Setelah itu dia masuk ke keranjang belanja. Keranjang belanja ini tuh si pengguna itu untuk menambahkan produk ke keranjang belanja mereka dengan melakukan check out seperti itu. Lalu di yang ketiga itu adalah pembayaran online. Nah, pembayaran itu metodenya itu bisa melakukan dengan cara seperti transaksi atau melalui bank atau dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah pelacakan pemesanan. Nah, pelacakan pemesanan itu si pengguna itu memungkinkan untuk melacak status pemesanan mereka. Nah, dia tuh bisa melacak status pemesanan mereka. Nah, di slide selanjutnya itu ada yang namanya non fungsional. Nah, non fungsional ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah keamanan. Nah, keamanan itu bisa melindungi yang namanya akses dari pencurian dari yang tidak sah atau dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ketersediaan. Nah, sistem itu harus tersedia. Nah, yang ketiga adalah skalabilitas. Di skalabilitasnya itu bisa mengakomodasi pertumbuhan bisnis. Nah, yang keempat adalah kegunaan. Nah, dia itu bisa mudah dan digunakan dan sebagainya. Nah, yang kelima itu adalah kinerjanya. Nah, kinerjanya itu sangat cepat dan sangat responsif. Nah, masuk di slide selanjutnya kita masuk di entity relationship diagram atau ERD-nya.
Nah, di sini ada di sini ada apa? Nomor ID. Nah, di sini ada nomor ID, nama, user nama dan password. Terus setelah itu ada admin. Nah, setelah itu ada barang, ID barang, eh, ID barang dan nama barang, jenis harga dan persediaan. Nah, eh, setelah itu setelah itu dia itu melakukan yang namanya transaksi. Nah, transaksinya itu dia ke di sini juga membutuhkan yang namanya nama, telepon, alamat, pembeli dan membeli. Nah, transaksinya itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada nomor pesanan, transaksi, tanggal transaksi, membeli, jumlah beli, nama barang, jenis barang, dan total barang, seperti itu. Nah, pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Al. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwi Nim dari kelas informatika ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjut materinya itu data flow diagram atau DFD dari NIST. Nah, pertama itu DFD level 0. DFD level 0 ini atau diagram konteks, ini adalah tingkat tertinggi dari DFD yang menunjukkan sistem sebagai satu proses tunggal dengan hubungan ke entitas eksternal. Nah, di sini ada pelanggan. Yang pertama itu memesan produk pada sistem penjualan pupuk. Kemudian selanjutnya itu periksa stok. Nah, di sini diperiksa stok. Jika stok tersedia maka akan mengirim pesanan. Dan jika stok tidak tersedia atau habis, maka kita akan pesan ke pemasok. Kemudian kita akan pesan ke pemasok. Kemudian ke DFD level 1. Pada DFD level 1 ini, kita mulai memecah proses utama atau sistem manajemen. Proses utama menjadi beberapa subproses. Nah, di sini ada yang pertama start. Kemudian kita proses penerimaan pupuk. Kemudian di sini ada pilihan apakah pupuk tersedia atau tidak. Jika ya, maka proses verifikasi pupuk. Jika tidak, maka tolak pembelian. Nah, di sini jika pupuk tersedia, proses verifikasi pupuk. Di sini ada pilihan yaitu pupuk valid atau tidak. Jika ya, proses penjualan pupuk. Kemudian cetak struk pembelian. Nah, jika tidak, kemudian tolak pembelian. Nah, di sini setelah cetak struk pembelian, maka ada langkah selanjutnya untuk akhiri proses, kemudian end. Nah, kemudian untuk level 2. Pada level ini kita pecah subproses dari level 1 menjadi lebih detail. Nah, di sini pertama kita mulai atau start. Kemudian kita inputkan data penjualan pada proses penjualan. Kemudian setelah proses penjualan itu kita masuk pada proses pembayaran. Nah, setelah proses pembayaran ini update stok pupuk. Nah, setelah mengupdate stok pupuk, maka selanjutnya ada generate laporan hasil pembelian. Nah, selanjutnya itu materi use case yang mungkin akan dilanjut oleh Angelia Pasca. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelia Pasca dengan NIM 0222 Di sini saya akan melanjutkan materi terkait tentang use case. Langsung saja, use case di sini yang pertama ada login. Nah, baik pengguna maupun admin dapat masuk ke dalam sistem dengan melakukan login. Selanjutnya yang kedua, pengguna melihat daftar produk. Nah, di sini pengguna dapat melihat, menambah, mengubah atau menghapus daftar produk pupuk yang tersedia. Selanjutnya, pengguna mengelola keranjang belanja. Nah, di sini pengguna dapat melakukan menjelajahi dan melihat katalog produk pupuk yang diambil oleh sistem. Selanjutnya, melakukan pembelian. Pengguna dapat melakukan pembelian produk pupuk secara online melalui pembayaran online. Selanjutnya, melacak status pesanan. Pengguna dapat melihat
status terkini dari pesanan pupuk yang telah dilakukan. Selanjutnya, penelusuran katalog produk. Admin dapat mengelola katalog produk pupuk yang ditampilkan seperti menambah, mengubah, atau menghapus produk. Selanjutnya, admin mengelola pesanan. Nah, di sini admin dapat mengelola pesanan yang dipesan oleh pengguna. Selanjutnya, laporan. Sistem dapat menghasilkan laporan terkait penjualan pupuk seperti jumlah penjualan, pendapatan, dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan admin dalam sistem penjualan pupuk. Nah, pengguna dapat melakukan pembelian sementara admin dapat mengelola produk, katalog pesanan, dan menghasilkan laporan. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama di sini ada start. Nah, proses dimulai dari tahap awal. Selanjutnya membuat pesanan. Nah, pengguna membuat pesanan untuk produk yang diinginkan. Selanjutnya verifikasi pesanan. Nah, sistem akan memverifikasi pesanan yang dibuat oleh pengguna. Nah, pesanan tersedia. Jika pesanan berhasil diverifikasi, maka pesanan dinyatakan tersedia atau dikonfirmasi. Jika tidak, maka notifikasi stok tidak tersedia. Nah, di sini konfirmasi pesanan, pengguna diminta untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat. Selanjutnya pembayaran. Setelah pesanan dikonfirmasi, pengguna akan diminta untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, verifikasi pembayaran. Sistem akan memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, jika pembayaran terverifikasi, maka pembayaran dinyatakan terverifikasi. Jika tidak, notifikasi pengiriman, pengguna akan menerima notifikasi terkait pengiriman pesanan. Nah, jika pesanan diterima oleh pengguna, maka proses akan berakhir. Selanjutnya, untuk pembayaran tidak terverifikasi, jika pembayaran tidak diverifikasi, maka akan ada notifikasi bahwa pembayaran gagal. Selanjutnya, pengemasan pesanan. Nah, setelah pembayaran terverifikasi, pengguna akan pesanan akan diproses untuk pengiriman. Selanjutnya, notifikasi pengiriman. Pengguna akan menerima notifikasi terkait pengiriman pesanan. Dan selanjutnya, pesanan diterima, konfirmasi penerimaan, dan secara keseluruhan, activity diagram ini menggambarkan alur proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan penyelesaian pesanan dalam sistem penjualan. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Windy. Baik, di sini saya akan melanjutkan desain UI-nya. Nah, di sini tuh kita masuk di tampilan awalnya. Nah, di sini tuh kita langsung klik masuk. Nah, di sini tuh ada tampilan daftar. Nah, di sini tuh kita daftar nama, nomor, dan password. Terus kita mendaftar masuk. Nah, di sini tuh ada login. Nah, nama yang tadi sudah kita kasih masuk, di sini kita masukkan untuk bisa login dengan passwordnya. Nah, ketika kita sudah login, kita masuk di menu. Nah, contohnya itu kita mau belanja pupuk magnesium. Nah, kita klik, terus kita membayar cash. Kita klik juga, terus di sini itu sisa pengantarannya. Nah, di sini itu pengantarannya batas 24 jam. Nah, jika barang belum diantar, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan contoh seperti ini itu cara pemesanan pupuk dari judul kami itu Tani Ceria. Jika kita klik OK, maka kita kembali ke beranda yang pertamanya.
Baik, kita masuk di kesimpulan. Nah, program penjualan pupuk dengan tema Tani Ceria adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pertanian di Indonesia melalui penyediaan pupuk berkualitas, edukasi petani, dan promosi teknik pertanian ramah lingkungan. Dengan implementasi yang baik, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan menjaga keberlanjutan lingkungan melalui Tani Ceria. Diharapkan tercipta komunitas petani yang lebih sejahtera dan lingkungan pertanian yang lebih berkelanjutan. Baik, sampai di sini materi kami. Sekian dan terima kasih.